Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Riau, selamat sore. Perkenalkan, saya Anisha Aulia dan rekan Saya Herwanto bersama dengan pemateri narasumber yang sangat luar biasa, Kak Syofikoh dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Halo. Terima kasih kepada Ece dan Herwanto yang udah ngundang hari ini. Sama-sama, Kak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah hari ini baik, cuaca juga cukup bagus hari ini ya, mendung tapi nggak hujan. Iya, cuaca yang merawan gitu ya, Kak. Nah, bagaimana Kak perjalanan Kakak menuju dari tempat tinggal sampai ke sini? Dari tempat tinggal kebetulan karena akamsi ya, ada kampus akamsi ini ya. ceritanya. Itu nggak terlalu jauh sih, sekitaran 20 menitan dan perjalanan juga. Tapi kalau Panam sih macet banget sih. Ya, kalau boleh tahu nih, Panamnya di mana, Kak? Cipta Karya, Sukakarya, atau di mana? Ada yang bisa nebak nggak? Aku di mana? nebak, Kak. Coba nebak. Di Kuala pasti. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak ceritain sedikit perjalanan Kakak menjadi mahasiswa yang berprestasi? Cerita ya, oke, aku bakalan cerita seputar gimana aku bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Sebenarnya nggak ada kepikiran buat jadi mahasiswa berprestasi ya, tapi alhamdulillah waktu itu semester 1, semester 2, sebelumnya juga aku juga sering ikut banyak kegiatan kan, ikut kegiatan lomba, aku suka puisi, aku juga suka berbagai hal. Jadi semua itu mencoba, dari awal mencoba. Di balik itu ada proses yang orang nggak tahu. Nah nanti kita cerita lagi gimana proses yang nggak tahu itu ya. Iya, Nah, kita kepo nggak sih, Her? Iya, penasaran. harus kepo dulu ya. Iya. Oke, waktu semester 1, semester 2, aku masih apa ya, nggak welcome banyak gitu untuk banyak kegiatan. Kayak ikut ya udah masuk kuliah, ikut kegiatan yang seputar online gitu, nggak offline. Nah, di semester 3 aku udah kepikiran kemarin ikut IAN, International Excursion Network yang ada di Malaysia. Ada yang tahu? Kalau Boleh nggak, deh ceritain, Kakak ini menarik. Iya. oke. Kalau misalnya teman-teman belum pada tahu, boleh nanti dicek apa itu IAN. IAN itu dia salah satu lomba yang ada di Malaysia. Jadi kayak ikut presentasi inovasi. Sekitar, aku nggak tahu ya, semester 3 atau semester 4 lupa. Pokoknya waktu itu 2025. Baru-baru ya, Kak? Baru-baru ini. Baru-baru ini ya. 2025, 2024 ya. Aku lupa lagi. Nggak Gak apa ya. Ya. Aduh. Sekitaran segitu kan. Nah, aku ikut, aku memang suka presentasi, suka ngomong di depan banyak orang. Tapi pengen rasanya kayak, aku bawa nih modal yang aku punya. Nanti bisa nggak aku ngetes ya gimana ya power aku, gimana perubahan dari sebelumnya aku banyak ikut presentasi, apakah nanti lebih baik lagi gitu. Jadi diuji lah di IAN ini Iya, gitu. Aku ikut. Memang waktu itu orang tua udah bilang, ini kan ke Malaysia, nanti ibu aku memang yang tipe strict parents banget. Jadi takut anaknya gini, takut yang gitu ya kan. Kayaknya nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh jauh-jauh. Dan juga kalau mau sesuatu itu dampaknya gimana gitu. Berpengaruh nggak untuk kuliahnya gitu. Kalau cuman sekedar buang-buang duit untuk apa gitu kan. Iya, Masalahnya kita pergi ke situ, pergi ke tempat orang atau ke luar negeri juga, itu kan mengeluarkan biaya yang banyak kan. Bukan hanya transportasi, tapi uang makan, uang segala macam itu kita keluarin. Itu waktu itu karena aku punya duit, ya kan, nabung. Dan alhamdulillah ya kemarin waktu itu nabung karena ada beasiswa. Aku dapat beasiswa Pemprov. Luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Di tahun berapa, Kak? 2000 angkatan 2023. Oh, Ya, Pemprov Riau. Iya. Nah, jadi karena kepikiran, oh ya nih udah dapat uang beasiswa nih, bisalah kepakai buat ikut lomba gitu kan. Jadi ngerasa kita udah dapat biaya, kenapa nggak kita gunain gitu. Benar. Nah, dia senangnya di situ kan. Jadi uang, beranggapan uang yang nanti kita keluarkan untuk prestasi tadi bisa kembali lagi gitu. Ikut lomba ke IAN, panjang sih sebenarnya ceritanya, cuma intinya alhamdulillah kemarin aku juara 1. Wah, luar biasa banget ya penjelasan dari kakak tadi. Nah, coba Kak, untuk para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya di Provinsi Riau ini Kak, bagaimana cara kita untuk agar mahasiswa ini bisa kompeten dalam meraih prestasi, khususnya dalam belajar dan mengajar, agar tidak terdistrak dengan perkembangan sosial media saat ini kan? Kita tahu semua bahwa kekuatan media sosial saat ini sangat mempengaruhi psikologi seluruh mahasiswa, baik dalam segi positif maupun negatifnya. Nah, coba Kakak bantu. Sebenarnya itu kembali lagi gimana kita memanage diri ya. Kita kalau
aku sendiri, aku selalu menempatkan diri itu rendah hati gitu. Jadi kita kompeten itu karena kita mau nerima banyak masukan gitu, banyak menerima kritikan dari orang ketika kita dihadapin masalah nih. Kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan cara tetap berpositif. Kayak kita misalnya ke distrik pun media sosial karena kita nggak apa-apa, kita wajar sih ke distrik. Aku pun juga ngerasa kayak apa-apa tiba-tiba media sosialnya ada aja gebrakannya, ada aja munculnya kan. Jadi Iya, kita bener. kadang-kadang mikir, kapan ya jedanya kita buat bisa memanage diri gitu. Nah itu tadi, rendah hati, kita terbuka dengan kondisi yang terjadi. Walaupun banyak di media sosial itu bermunculan berbagai tren, berbagai macam, tapi kita tetap tahu batasan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Nah dari apa yang kita lakukan itu, ketika kita sudah membatasi diri, kita punya sifat kompeten. Nah muncullah apa yang harus kita tuju nih, berproses. Kita awalnya mampu membatasi diri. Kita berbagai macam kegiatan yang bisa kita ikuti, tapi karena kita tahu diri kita tuh mampunya di mana nih. Kalau kita nggak mampu, kita paksain. Misal saya nih ya, sebagai seorang mahasiswa, saya belum punya kemampuan sebagai mahasiswa mahasiswa berprestasi kampus atau putra-putri kampus. Nah, saya paksa terus-terus supaya bisa. Hingga pas akhir, saya merasa kok saya nggak bisa ya, waktu pas udah ikut misalnya di antara teman-teman, kok aku kayaknya ngerasa nggak nyaman ya sama yang aku pilih gitu kan. Ternyata kayak gitu kan. Ternyata kita harus tahu mana batas kita untuk memulai sesuatu. Kita harus tahu juga ketika kita melihat orang kok hebat ya, orang kok bisa ya. Nah, kembali lagi kita, udah sebanyak apa yang udah kita perbuat untuk bisa di posisi itu gitu. Kembali lagi kalau diceritakan gimana proses bisa jadi kompeten, gimana bisa lebih baik lagi, itu tergantung niat. Kalau niat kita untuk menyombongkan diri, dikit kita sombong, bentar lagi juga kita nanti akan hilang gitu. Tapi kalau kita terus merasa harus banyak berbenah, maka kita udah mulai merasa, ya aku harus coba ini nggak sih gitu. Aku harus ikut kayak kakak ini nggak sih gitu kan. Kayaknya keren banget nih kakak ini udah bisa tampil di depan banyak orang gitu. Tapi ketika kita udah ngerasa kita paling tinggi, kayaknya putar-putar kampusnya gitu kan. Ada juga duta kan gitu. kayak gitu misalnya. Nah, pandai-pandai kita memilah apa yang harus kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan gitu. Oke, Kak, mau nanya nih, Iya. gimana cara kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, sama kehidupan kakak? Gimana cara aku membagi waktu? Ya, kakak kan banyak banget ya prestasinya dari 2023 ya kalau nggak salah sampai 2026. Oke, kalau aku cerita nih, aku tuh kadang-kadang ngerasa aku tuh besok aku mampunya ini gitu. Aku selalu kayak gitu. Jadi yang nggak aku kepikirkan, nggak aku jalanin gitu. Besok nih aku pergi nge-gym nih gitu kan. Gitu aja. Ya udah, besok nge-gym, besok apa itu tergantung besok kan. Jadi kadang-kadang orang malas memulai karena aku nggak tahu mau lakuin apa besok. Kayak besok capek kali lah, belum apa-apa udah capek kan. Aku malas lah gitu. Jadi kalau aku satu misalnya, aku besok mau nge-gym nih, ya udah besok nge-gym, besok kesini, besok ke situ, itu kan kita ngejalanin hari itu harus ada yang kita tuju loh gitu. Kalau kita nggak ada yang kita tuju, besok kita malas mau ngapain gitu, sehingga nggak produktif kan. Nah aku kayak gitu, misalnya minggu depan nih aku pengen healing gitu kan, ya udah tanggal berapa aku catat, tanggal berapa nih, tanggal 12 misalnya, ya udah aku healing gitu sama siapa. Jadi kita udah tahu targetnya, udah tahu jamnya, udah tahu waktunya, sehingga kita nggak bingung lagi mau kita ngelakuin apa gitu. Sama waktu itu, waktu ikut IAN, aku kan banyak juga mikir, kok bisa ikut ini, ikut itu gitu. Yang pertama, aku menyediakan biaya gitu. Oh, tahun depan kayaknya aku harus pergi nih ke Malaysia. Memang kalau aku tipenya kalau pergi tetap harus pergi. Gimana pun caranya harus pergi gitu. Tidak akan menarik kata-kata kembali ya Kak. Jadi kalau nggak pergi rasanya kayak, aduh, kenapa ya gitu, selalu kayak gitu kan. Jadi waktu ikut ke Malaysia, ikut berbagai macam lah gitu, nggak hanya ke Malaysia waktu itu. Dan juga waktu memilih untuk mendapatkan beasiswa berprestasi itu juga
banyak aja sih cobaannya, mulai dari aku ngerasa bisa nggak ya aku dapetin itu gitu, bisa nggak, selalu kayak gitu kan kita jadi orang kan, sehingga waktu waktu kita tuh selalu terulur, nggak jadi gitu kan, besok kayaknya aku nggak bisa nih, besok aku kayaknya nggak ini nih, kan gitu kan, cewek apalagi Si cewek apalagi mut-mutan gitu. mut-mutan. Nah, makanya dari itu membiasakan diri, tahu sih besok harus ngelakuin apa. Yang kedua, jangan pernah nunda-nunda. Kalau misalnya memang mau pergi, pergi aja. Misalnya kayak besok nggak ada duit, ya udah pergi aja dulu. Yang penting ada minyak. Iya. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu sih. Baik Kak, luar biasa ya. Nah ini Kak, Nah, kalau misalnya menurut Kakak ini, bagaimana caranya nah, mahasiswa untuk bersikap? Di mana kita sebagai mahasiswa kan dituntut ada namanya tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu penelitian. Dalam penelitian tersebut kan itu sangat bersangkutan dengan pembelajaran. Nah, bagaimana sih layaknya seorang mahasiswa dalam bersikap menyikapi penelitian tersebut sebagai bentuk dalam pembelajaran? Oke, sebagai mahasiswa, penelitian itu salah satu proses ya. Dimanapun kita mau belajar, mau melakukan sesuatu itu memang harus ada yang kita teliti gitu. Teliti aja apa yang ada di sekitar kita. Kalau aku sendiri waktu itu aku dekat dengan lingkungan aku itu seputar bisnis aku gitu kan. Nggak aku sebutin bisnisnya ya. Iya. Nanti jadi waktu itu aku seputar bisnis, aku ngerasa kayaknya ini bisnis ini cocok banget sama aku. Karena aku suka ngomong, Iya. sangat suka namanya mencari cuan gitu. Kalian suka juga nggak? Suka Kak, apalagi duit ya, namanya nomor satu pasti. Nah, salah satu yang pernah kalian jalanin apa tuh? Bisnis, pernah nggak salah satu bisnis? Oh, Aisyah punya Kak bisnis. Punya juga. Iya. Ini di spill Kak. Oh, nggak usah. Pasti pernah ya kan? Pernah ya kan? Nah, ternyata kita kan bentrok kan, kayak kondisi sekarang gitu, apa yang harus kita teliti ya. Nah, hal yang sepele sih, yang dianggap orang itu nggak pernah diteliti, ya udah kita teliti gitu. Salah kayak fashion jilbab sekarang, kenapa ya orang berubah-berubah aja fashionnya? Seperti fashion baju, kenapa ya orang banyak berubah gitu? Kenapa kita harus mengikuti itu gitu? Jadi sebenarnya penelitian itu kita mencari tujuan untuk mendapatkan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, masalah itu mampu mengungkapkan sebenarnya apa yang harus diungkapkan gitu. Jadi tidak hanya kita mendapatkan tujuan, dari tujuan itu kita mampu mengembangkan penelitian kita itu. Jadi bermanfaat, berdampak kepada orang lain gitu. Jadi waktu itu kakak ngambil penelitian tentang bisnis kan, bisnis parfum. Nah, bisnis parfum ini gimana supaya kita nih menjualkan nih, menargetkan ke ke konsumen gitu. Ketika konsumen ini tipenya kayak gini nih, kita harus ngelakuin apa sih gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita lebih aware juga. Jadi kita udah mengambil penelitian tentang itu, kita juga pas jualan tahu nih gimana cara komunikasinya gitu. Benar-benar. Jadi sikap mahasiswa harus lebih bisa memilah ya Kak. Iya, Antara- Dan untuk mengenai penelitian itu harus berperan aktif dan harus memang harus meneliti khususnya di lingkungan sekitarnya. Baik, ini Kak, jika seorang mahasiswa ini diharapkan antara dengan prestasi dan pembelajaran, menurut Kakak ini mana yang harus kita dahulukan? Misalnya nih, kita di suatu kondisi kita harus mengikuti ajang prestasi dan ini kita yakin 100% bahwa kita bisa menang di ajang prestasi ini. Iya. Namun ada kembali lagi tugas untuk memenuhi pembelajaran yang akademis yang wajib untuk dikerjakan. Nah, menurut Kakak ini bagaimana sikap mahasiswa harus memutuskan dua hal tersebut gitu Kak? Kalau cara aku sendiri ya, aku selalu menempatkan pendidikan itu prioritas gitu. Nomor satu tetap, mau itu berprestasi tingkat nasional, mau internasional gitu, tetap nomor satu pendidikan. Pendidikan yang membranding diri kita itu bisa hebat itu ya pendidikan juga gitu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan, kita selalu alfa, nanti ketika itu jadi kebiasaan sih, kalau menurut aku kebiasaan, nanti kedepannya kita lebih mementingkan prestasi daripada pendidikan. Kayak besok aku ada lomba nih, nggak usah masuk dulu lah minggu itu gitu kan. Salah sebenarnya. Pernah waktu itu aku di SMP, aku ikut sampai siang nih lombanya, lomba puisi. Terus siangnya aku tetap masuk gitu. Jadi aku selalu kayak gitu. Jadi aku tekankan walaupun banyak kegiatan aku tetap masuk sekolah.
sakit pun tetap masuk sekolah gitu. Ambis ya, Kak. Nggak ambis, Nggak tapi memang keharusan. Berarti Harus ada, prestasi benar. itu harus dikejar, namun pendidikan tetap nomor satu ya. Iya, Kak? betul. Menurut kakak, sebagai kesimpulan, apa sih yang harus diterapkan mahasiswa-mahasiswi saat ini di tengah perkembangan zaman tentunya, baik dari segi mereka yang berada di sisi menerapkan atau memprioritaskan pendidikan daripada prestasi, atau mereka yang berada di sisi memprioritaskan prestasi daripada pendidikan? Kembali lagi ke pilihan, Kepilihan, gitu. benar, Itu benar. jawaban selalu aku bilang ke orang. Ketika kamu memilih kamu mau jadi mahasiswa yang berprestasi tanpa pendidikan, itu pilihan. Ya kamu siap-siap ketinggalan dari teman-teman kamu yang punya IPK tinggi gitu. Iya, Jadi benar. memang harus seimbang. Jadi waktu itu aku berpikirkan apakah aku harus fokus sama akademik aja gitu. Ternyata enggak lah, aku ngelihat teman-teman aku punya banyak prestasi nih, selalu dipanggil di depan banyak orang. Aku ngerasa tersupport, termotivasi. Aku harus juga seperti mereka gitu. Jadi tergantung ya, kamu memilih seperti apa. Kalau aku sendiri, aku tetap memprioritaskan pendidikan karena orang tua sudah susah payah memberikan duitnya ke kita, Dana, ya ya, kan, betul. dananya, selalu berusaha supaya anaknya itu bisa tamat dengan targetnya gitu, sesuai 4 tahun atau mau 3,5 tahun juga bisa gitu kan. Jadi semua itu pilihan dan kamu harus menerima konsekuensinya. Ketika kamu hanya memilih berprestasi, siap-siap apakah orang tua kamu akan bangga dengan prestasi kamu aja gitu. Malah orang tua bangga ketika anaknya udah mampu seimbang antara prestasi sama akademik. Nilai akademik itu yang penting jangan di bawah aja, jangan di bawah 3 gitu ya. Udah di atas 3 tuh alhamdulillah gitu kan. Orang tua selalu kayak gitu. Tamat tepat waktu. Jadi orang tua juga terbantu dengan kita berproses, terbantu dengan semangat kita juga. Jadi apapun libatkan juga orang tua. Ketika kamu fokusnya hanya prestasi, akademik kamu kayak mana gitu? Apakah aman-aman aja gitu? Jangan terlalu mengejar yang tidak sesuai sama yang kamu harapkan gitu kan. Aku selalu kayak gitu sih, Bang, Kak. Nah, mungkin ya dari obrolan kita tadi mungkin mahasiswa berprestasi bukan hanya sekedar IPK ya, Her. Iya, benar. Tapi akademik dan pendidikan tetap harus diutamakan. Tapi jangan lupa prestasi tetap harus dikejar karena seperti yang sudah disampaikan, dunia pekerjaan tidak butuh namanya nilai, namun tetap melihat bagaimana prestasi dan pengalaman kita di luar. Oke, saya Anisha Aulia. Dan saya Herwanto bersama narasumber kita hebat Kak Syafiqah dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kami bersama dengan kru podcast kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum, bye-bye.